Assalamualaikum sahabat, salam sukses untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Kiki di channelnya Si Kumis. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi ya mengenai 5 tips ya atau cara agar ikan lele bisa cepat besar, ikan lele bisa tumbuh seragam, sehat, dan pastinya kita bisa panen dalam waktu yang singkat ya, atau bisa panen cepat. Dan yang perlu sahabat ketahui juga, apa yang saya akan sampaikan di video kali ini tentunya dari pengalaman saya yang saya sudah praktekkan sendiri di kolam saya ya sahabat. Jadi buat sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya sahabat, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan informasi seputar budidaya ikan lele dari channel Si Kumis. Oke sahabat, jadi kita lanjut aja ke inti pembahasannya. Jadi untuk hal yang pertama, jika ingin ikan lele sahabat itu sehat, tumbuh seragam, dan cepat besar, yaitu di sini saya sarankan jangan melakukan penebaran bibit secara padat ya dalam per meter kubik airnya. Karena jika sampai sahabat melakukan penebaran bibit secara padat, ini tentunya akan mengganggu kesehatan ikan yang sahabat budidayakan dan tentunya akan mengganggu pertumbuhan ikan yang sahabat budidayakan. Nah, jadi kenapa tebar padat ini bisa mengganggu kesehatan ikan dan pertumbuhan ikan? Jadi menurut pengalaman saya di sini, bahwa jika kita melakukan penebaran padat, otomatis ruang gerak ikan dalam kolam pun itu sangat terbatas ya sahabat. Jadi intinya ruang gerak ikan dalam kolam itu tidak leluasa. Dan ketika kita memberikan pakan ke dalam jumlah ikan yang banyak, otomatis dia akan berebut ya sahabat. Jadi ada yang kebagian dan ada yang tidak. Jadi hal inilah yang akan menyebabkan pertumbuhan ikan lele kita jadi lambat. Dan hal ini juga bisa mengganggu kesehatan ikan ya sahabat. Karena semakin banyak jumlah bibit yang kita tebar, otomatis semakin banyak juga kita memberikan pakan ya sahabat. Dan otomatis juga amoniak atau sisa-sisa pakan dalam kolam ikan itu akan lebih banyak lagi. Nah, hal ini akan menyebabkan atau akan mengganggu kesehatan pada ikan yang kita budidayakan. Tapi beda lagi jika sahabat tidak sama sekali melakukan tebar padat ya. Otomatis ruang gerak ikan dalam kolam pun itu akan lebih leluasa lagi ya sahabat. Dan ketika kita memberikan pakan pun otomatis ikan yang ada di kolam tidak terlalu berebut ya. Ini artinya ikan yang kita budidayakan akan tetap sehat, tumbuh seragam, dan cepat besar. Jadi intinya hindarilah melakukan penebaran bibit secara padat jika ingin ikan lele yang sahabat budidayakan itu cepat besar, sehat, dan bisa panen cepat. Dan di sini juga saya sarankan buat sahabat, jika sahabat mau melakukan penebaran bibit itu cukup 100 sampai 125 ekor ya untuk per meter kubik airnya. Dan kalau misalkan sahabat mau lebih bagus lagi dan hasilnya mau lebih melimpah lagi, itu saya sarankan sahabat silahkan melakukan penebaran bibit itu 50 dan paling banyak 80 ekor ya sahabat untuk per meter kubik airnya. Nah, kalau misalkan sahabat melakukan penebaran bibit antara 50 sampai 80 ekor dalam per meter kubik airnya, itu saya bisa jamin dan saya juga bisa pastikan ya bahwa ikan lele yang sahabat budidayakan itu pasti tetap sehat, tumbuh seragam, cepat besar, dan bisa panen dalam waktu yang singkat. Nah, untuk hal yang kedua, jika ingin ikan lele sahabat itu cepat besar, tentunya sahabat juga harus memilih jenis ikan lele yang sahabat budidayakan. Jadi jenis ikan lele ini sangat penting juga ya, dan harus sahabat ketahui. Karena hal ini juga bisa menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ikan lele yang kita budidayakan. Karena yang perlu sahabat ketahui juga, jenis ikan lele itu pada umumnya sangat berbeda-beda ya. Ada ikan lele sangkuriang, mutiara, masamo, dumbo, dan yang lain-lainnya. Nah, jadi di sini sahabat kalau mau budidaya ikan lele di segmen pembesaran, tentunya sahabat harus memilih
salah satu dari jenis ikan lele tersebut. Di sini juga saya akan sekaligus sarankan untuk memilih jenis ikan lele itu lebih baik menggunakan jenis ikan lele sangkuriang ya, atau mutiara. Karena ikan lele sangkuriang dan mutiara ini kebetulan saya sudah uji cobakan ya sahabat di kolam saya ini, dan ini terbukti ya antara ikan lele sangkuriang dan mutiara ini bahwa pertumbuhannya itu bisa lebih cepat ya dibandingkan dengan ikan lele yang lainnya. Dan perlu saya garis bawahi juga, bukan berarti bahwa jenis ikan yang lain itu jelek ya, tapi itu sama saja. Tapi yang membedakan di sini adalah dari segi kesehatannya ataupun pertumbuhan ikannya. Jadi lebih bagus ikan lele sangkuriang dan mutiara. Jadi jika sahabat nanti mau membeli bibit, sahabat harus memilih jenis lele sangkuriang ya atau mutiara. Dan kalau misalkan sahabat belum tahu mana itu ikan lele sangkuriang ataupun mutiara, di situ nanti ketika sahabat membeli bibit silahkan tanyakan langsung ke tukang bibit tersebut. Nah, untuk hal yang ketiga, jika ingin ikan lele sahabat itu sehat dan cepat besar, di sini saya sarankan jika sahabat budidaya di segmen pembesaran dan sahabat baru belajar, yaitu sahabat harus memilih ukuran bibit ikan lele yang sahabat mau budidayakan. Karena ukuran bibit ikan lele ini itu bisa menentukan kesehatan ataupun pertumbuhannya. Jadi di sini saya sarankan jika sahabat mau membeli bibit itu ukurannya harus di atas ukuran 57 ya sahabat. Jadi jangan di bawah 57. Karena kalau misalkan sahabat melakukan atau membeli bibit ukuran 34, 45, 56 itu otomatis akan memperhambat pertumbuhan ikan lele yang sahabat budidayakan ya. Dan tidak hanya itu ya sahabat, jika sahabat membeli ukuran di bawah 57 biasanya faktor dari kesehatannya pun itu akan rentan terserang penyakit. Tapi beda lagi kalau misalkan sahabat beli bibitnya itu di atas ukuran 57, misalkan 78, 79 ataupun 910, ini otomatis pertumbuhan ikan pun akan cepat besar ya, dan otomatis juga kita akan panen dalam waktu yang singkat. Dan tidak hanya itu, biasanya kalau untuk ukuran jenis 57, 78, 79 dan 910 itu sudah kuat ya, atau dalam artian tidak rentan terserang penyakit. Jadi di sini saya sarankan untuk membeli bibit itu ukurannya harus di atas 57, jangan di bawah 57, karena ini bisa mempercepat pertumbuhan, panen bisa lebih cepat, dan tentunya ikan yang sahabat budidayakan pun itu akan aman dari kematian. Untuk hal yang nomor 4, jika ingin ikan lele sahabat itu cepat besar, tentunya sahabat juga harus memilih jenis pakan yang mengandung protein tinggi. Jadi dalam jenis pakan pelet ini juga jangan asal-asalan, karena jenis pelet yang kita kasihkan ke ikan lele itu bisa menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ikan lele yang kita budidayakan. Karena terkadang masih banyak juga dari para petani ikan lele pemula itu selalu memberikan pakan ke ikan lele tapi tanpa mengetahui protein yang ada di dalam pakan tersebut. Jadi tentunya hal ini otomatis akan memperlambat pertumbuhan ikan lele tersebut. Jadi di sini saya sarankan ketika nanti sahabat mau memilih jenis pakan pelet untuk ikan lele, itu sahabat wajib memilih jenis pelet yang mengandung protein di angka 30% ya sahabat, jangan di bawah 30%, karena kalau sahabat memilih jenis pakan pelet proteinnya di bawah 30% itu otomatis akan memperhambat ikan lele yang sahabat budidayakan. Tapi kalau misalkan sahabat memilih jenis pakan peletnya itu proteinnya di angka 30%, 35 sampai 42%, itu otomatis pertumbuhan ikan lele yang sahabat budidayakan
akan lebih cepat lagi besarnya. Intinya, semakin kecil angka proteinnya, maka semakin lambat juga pertumbuhan ikannya. Semakin besar angka proteinnya, maka semakin cepat juga pertumbuhan ikannya. Dan di sini juga saya sarankan ketika sahabat mau memberikan pakan pelet ke ikan lele, itu ada baiknya peletnya sahabat bibis terlebih dahulu ya. Karena setahu saya juga di sini bahwa pembibisan pelet ini sangat penting dan wajib kita lakukan ya jika ingin ikan lele kita itu cepat besar. Karena pelet yang dibibis itu otomatis ketika kita memberikan pakan pada ikan lele, itu ikan lele tidak akan kesusahan untuk mencernanya. Jadi ini sangat bagus untuk mempercepat pertumbuhan ikan yang kita budidayakan. Dan jangan lupa juga ya sahabat, jadi ikan lele itu setahu saya di sini pemberian pakannya harus terjadwal juga ya. Jadi tidak boleh asal-asalan. Jadi kalau misalkan sahabat di pagi hari itu memberikan pakan kisaran jam 9, sore jam 3, dan malamnya itu jam 9 lagi. Otomatis keesokan hari dan seterusnya pun itu harus dilakukan di jam yang sama ya sahabat, agar pertumbuhan ikan lele itu bisa lebih cepat lagi besarnya. Dan untuk pemberian pakannya sendiri, sahabat bisa lakukan pagi sekenyangnya dan malam sekenyangnya, asal jangan berlebihan. Nah, kalau untuk sore hari itu kita berikan sewajarnya saja. Untuk hal yang kelima, ini hal yang paling penting sahabat ketahui ya, dan sahabat wajib lakukan. Jadi jika ingin ikan lele sahabat itu cepat besar, sehat, tumbuh seragam, dan bisa panen cepat, yaitu di sini saya sarankan sahabat harus bisa merawat dan menjaga kualitas air kolam ikan lele sahabat. Karena setahu saya di sini bahwa kualitas air ini sangat menentukan kesehatan ikan dan pertumbuhan ikan lele yang kita budidayakan. Karena yang perlu sahabat ketahui juga bahwa menjaga kualitas air kolam itu sangat wajib kita lakukan ya. Karena setahu saya ikan lele cepat besar itu gimana kualitas airnya ya. Karena kalau misalkan kualitas airnya rusak, berbau, otomatis nafsu makan ikan pun itu akan berkurang ya, dan kesehatan ikan pun akan terganggu. Otomatis juga pertumbuhan ikan pun itu akan jadi lambat. Tapi beda lagi kalau misalkan sahabat bisa merawat dan menjaga kualitas air kolam, otomatis nafsu makan ikan pun biasanya akan tinggi ya, dan kesehatan ikan pun akan terjaga. Itu artinya pertumbuhan ikan lele pun akan lebih cepat lagi besarnya. Jadi intinya perawatan air kolam lele ini sangat penting dan wajib sahabat lakukan. Dan di sini juga saya sarankan untuk ketinggian air dari awal tebar itu jangan terlalu tinggi-tinggi ya sahabat. Sahabat bisa gunakan 25 sampai 30 cm aja dulu. Nah, ketika nanti usia bibitnya sudah menginjak 2 minggu, 1 bulan, itu sahabat silahkan naikkan ketinggian airnya secara perlahan ya. Dan biasanya kalau saya di sini untuk pembesaran dari awal tebar bibit sampai panen itu untuk ketinggian airnya tidak lebih dari 50 cm ya sahabat. Jadi ini sangat bagus untuk memacu pertumbuhan ikan. Karena setahu saya juga di sini bahwa air yang pendek ini sangat bagus untuk kesehatan ikan ataupun pertumbuhan ikan. Jadi nanti juga sahabat bisa gunakan settingan ketinggian air seperti ini ya, agar ikan lele sahabat itu bisa tetap sehat dan cepat besar. Jadi itulah 5 cara agar ikan lele kita itu bisa cepat besar, sehat, tumbuh seragam, dan bisa panen dalam waktu yang singkat. Oke sahabat, jadi sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.